Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bardan. Saya adalah salah satu peserta laksar yang diadakan oleh Puslap Bank Lain RI dan saya berdinas di instansi Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Aceh Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen pada umumnya ya berarti sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Untuk ASN itu terdiri dari dua. Yang pertama ialah PNS dan P3K. Untuk manajemen PNS adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan juga memiliki nilai dasar. Apa saja nilai-nilai dasar itu? Yang pertama ialah akuntabel, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga ialah etika publik, yang keempat adalah komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi, yang sering disingkat dengan singkatan ANEKA. Dan juga seorang PNS harus memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari praktik KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapa saja sih yang bisa menjadi PNS? Untuk menjadi PNS ialah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau yang sering disebut dengan singkatan CPNS. Untuk mendapatkan status PNS, seorang pegawai negeri sipil harus memiliki keterampilan yang dibuktikan melalui lulus pelatihan dasar CPNS. Dan yang pasti juga harus sehat jasmani dan rohani. Dalam pelatihan dasar CPNS yang seperti yang saya rasakan sekarang ini adalah seorang CPNS itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, dia harus off campus dan on campus. Untuk kegiatan off kampusnya dia harus melakukan aktualisasi, dan untuk on kampusnya dia harus melakukan seminar aktualisasi agar bisa menjadi 100% seorang PNS. Ketika dia sudah menjadi PNS, dia akan mendapatkan hak dan kewajiban. Apa saja sih hak dan kewajibannya? Pertama, kita bahas tentang hak seorang PNS. Hak seorang PNS berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa yang pertama, jaminan kesehatan, lalu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga bantuan hukum. Di samping itu, seorang ASN juga harus mendapatkan haknya. Hak yang utama yaitu ialah gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan juga perlindungan dan pengembangan kompetensi. Namun yang perlu diingat, sebelum seorang ASN mendapatkan haknya, dia juga memiliki kewajiban. Kewajiban seorang ASN adalah harus melaksanakan fungsi seorang ASN. Fungsi seorang ASN ada 3. Yang pertama ialah pelaksana kebijakan publik, yang kedua ialah pelayan publik, dan yang ketiga ialah pemerekat dan pemersatu bangsa. Tingkat dan jenis hukuman disiplin berdasarkan PP 53 tahun 2010 pasal 7 terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan yaitu berbentuk teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang ialah sebagai penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, yang kedua penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, yang ketiga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hukuman disiplin berat salah satunya adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, yang kedua pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, yang ketiga pembebasan jabatan, yang keempat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, yang kelima pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Berikutnya adalah manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya ya, Smart ASN.
Smart ASN ialah ASN yang diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga terwujud kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga di dunia digital. Literasi digital meliputi 4. Yang pertama ya digital skill, yang kedua digital etik, yang ketiga digital culture, yang keempat digital safety. Digital skill ialah kecakapan menggunakan media digital, digital etik adalah etika menggunakan media digital, digital culture ialah budaya menggunakan media digital, digital safety adalah aman menggunakan media digital. Etika bermedia digital ada 4. Yang pertama ialah kesadaran, yang kedua kebajikan, yang ketiga integritas, dan keempat tanggung jawab. Baik, terima kasih telah mengikuti. Inilah hasil dari video saya.